Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang di AK Bonsai Station, yang mana di channel ini saya akan berbagi segala hal yang saya ketahui tentang seni bonsai. Namun sebelumnya saya mohon maaf bila mana nanti ada kesalahan. Dan saya mohon maaf lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui karena saya masih belum layak untuk disebut guru. Niat saya hanya ingin berbagi, itu saja. Selamat menonton, jangan di-skip videonya agar tidak ada gagal paham, dan silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng di bawah agar ketika saya upload video baru nanti akan muncul notifikasi. Secara harfiah terdiri dari dua kata ya, yaitu bon dan sai. Bon berarti pot dan sai berarti pohon. Lalu apa itu seni bonsai? Seni bonsai adalah seni membentuk pohon di pot, dikerjakan sedemikian rupa sehingga menyerupai pohon tua dan besar seperti layaknya pohon tua dan besar di alam. Adapun proses dan caranya nanti saya akan bahas kemudian. Lalu sekarang kita melangkah ke gaya pada bonsai itu banyak sebetulnya. Gaya tegak lurus, ada gaya tegak berliku, gaya miring, gaya setengah menggantung, dan gaya menggantung, berbatang dua, sapu terbalik, dan lain sebagainya ya. Nah, namun untuk kesempatan kali ini kita akan fokus ke yang pertama tadi ya, gaya tegak lurus dulu ya. Baik, sahabat bonsai, saya sudah menggambar salah satu contoh ya, gaya tegak lurus. Nah, kenapa dibilang gaya tegak lurus? Karena di sini bila kita tarik garis antara titik tengah dari diameter batang ini, terus sama titik top mahkotanya, maka akan tertarik garis vertikal. Itu yang namanya gaya tegak. Nah, kalau lurusnya, jadi di pohon ini, di gaya ini ya tegak aja gitu, nggak ada liku-liku, nggak ada apa gitu, nggak ada variasi, ya pure tegak gitu. Terus lagi ada yang namanya segitiga asimetris. Nah, ini letaknya di mana? Letaknya di titik top mahkota, top kepala di atas, titik tengahnya. Bila kita tarik ke cabang kanan dan kirinya, itu maka akan membentuk segitiga asimetris. Nah, terus kenapa harus asimetris gitu? Biasanya kalau bonsai itu terbentuk dengan kanopi yang segitiganya sama gitu, simetris gitu. Misalkan ini tarik ke sini, nah, kan menghasilkan segitiga yang simetris ya. Nah, tarik ke sini terus cabang keduanya ke sini turun gitu. Atau letak cabangnya sejajar gitu. Itu biasanya akan menghasilkan penampilan yang kurang enak gitu di bonsai itu. Maka dari itu, supaya tidak membosankan, setiap bonsai itu gaya apapun itu, maka bentuk kanopinya akan merujuk pada segitiga asimetris ini ya. Nah, terus percabangannya gimana, letak cabangnya gimana gitu. Kalau kita ambil penampang dari pohon ini ya, maka akan taruhlah bulat ya. Ini adalah batang, anggap aja gitu.
batang, terus letak cabang yang pertama, ini taruh cabang pertama, satu ya, cabang yang ke satu, itu arahnya ke kanan, agak ke depan, jadi titiknya di sini. Nah, agak ke depan sedikit aja. Ini. Terus yang kedua di kiri, yang kedua bukan, berarti yang kedua yang background ini. Background ini yang kedua. Nah, backgroundnya ini di bagian belakang, agak ke kanan sedikit. Nah, begini. Ini cabang pertama. Dua. Terus yang ketiga ke kiri. Ini yang ketiga. Terus yang keempat ke antara kiri dan depan ya. Nah, jadi arahnya seperti ini. 4. Terus yang kelima kembali ke belakang, agak ke kiri. Yang kelima, letaknya di sini. Yang keenam, 1, 2, 3. 3 yang ini. 4. 4 yang ini. Karena panah. 4. Yang kelima ini. Yang kelima itu ke kanan, agak ke belakang sedikit. Terus yang keenam ke belakang, agak ke kiri. Keenam ke belakang, agak ke kiri. Terus yang ketujuh ke kanan, agak ke depan, dan apanya 5, 6, ini 6. Terus 7. 7 ke depan. 10 ke depan. Dan seterusnya gitu. Oh ya, 7 ke kanan ya, ke kiri, 7 ke kiri. Maaf. Yang 7 ke kiri, agak ke belakang. Dan 8 ke depan. Nah, dan begitu seterusnya sampai ke atas itu susunannya begini. Jadi kalau kita lihat lagi ini seperti apa namanya posisinya itu dari sini ke belakang, terus muter ke sini, terus muter ke sini, muter ke sini, muter ke situ. Jadi membentuk seperti satu pohon dilingkari cabang, semakin naik ke atas gitu, seperti apa ya? Kalau diambil garis spiralnya gitu kan, seperti itu. Nah, terus top mahkotanya, yang top mahkotanya itu kan semakin atas cabang itu semakin kerap ya, dan semakin atas pula, nah misalkan ini taruh ini batangnya ya, kurang lurus. Nah, ini batang.
kaki. Cabang pertama itu agak turun, misalkan ya, agak turun. Nah, terus cabang kedua ke belakang. Nah, ini bebas ya, kalau bisa mengisi kekosongan gitu kan. Terus yang ketiga ini agak ya agak turun juga sedikit. Ini turun agak banget sih. Turunnya lumayan. Ini nggak turun banget. Terus yang selanjutnya ini agak naik, datar gitu ya. Yang ini agak datar. Yang selanjutnya ini agak naik. Nah, semakin atas itu cabang biasanya semakin naik. Semakin naik terus. Nah, ini biasa yang diambil untuk gaya ini. Semakin naik sehingga pas bagian top dia apa namanya semakin kerap gitu. Rantingnya itu semakin kerap. Cabangnya juga semakin kerap. Sehingga membentuk mahkota yang segitiga. Kira-kira begitu. Terus untuk cabang panjang dari cabang ini, yang atas lebih panjang, yang bawah lebih panjang ya. Yang bawah itu lebih panjang seperti ini kan, lebih panjang terus semakin atas semakin pendek. Itu karena setiap cabang itu mengejar sinar matahari ya. Jadi kalau ini misalkan pendek, ini panjang, ini ketutup, pasti nggak ada, ini mati pasti. Kecuali memang jaraknya agak jauh dari antara yang bawah sama cabang yang di atasnya. Kalau dekat terus ketutup, ini cabang ini nggak ada. Nah, terus juga ukuran pangkal cabangnya atau ukuran cabangnya otomatis cabang yang bawah itu lebih besar ya untuk gaya seperti ini. Nah, terus untuk bagian kepala, ini sering saya perhatikan ya untuk khususnya pemula. Mereka itu sering kedapatan bikin kepala itu seperti ini. Kepala dan semua cabangnya ya. Ini taruh batang. Batang. Nah, karena dia di sini bikin lurus, dia bikin lurus semua gitu. Lurus, ini ke belakangnya juga lurus. Terus yang cabang kedua juga lurus. Terus ketiga, keempat. Ini sampai kepala itu mereka bikin lurus begini. Terus tahu-tahu atasnya dibikin bulat gitu. Nah, itu ada hal yang nggak enak dilihat ya, kurang realitas alamnya kurang di situ. Karena di alam itu kalau saya perhatikan, kalau pohon gaya tegak begini, semakin semakin ke atas itu semakin semakin tegak gitu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan lurus ya tetap bagian cabang bagian atasnya semakin naik. Jadi seperti ini. Misalkan ini turun. Nah, kenapa ini kok turun gitu? Karena pada pembentukan awalnya si cabang ini
dia semakin panjang kan, semakin panjang terus menahan daun yang semakin berat, otomatis semakin ujung semakin turun. Nah, terus dia juga cenderung terus memanjangnya ke samping gitu, ke samping terus turun ke bawah karena yang ini juga semakin panjang, semakin rapat gitu yang atasnya. Nah, terus yang di atasnya ini, kedua, ketiga gitu, dia akan semakin naik, karena mengejar matahari itu tadi. Nah, yang atas ini dia nggak ada penghalang gitu, nggak ada penghalang, otomatis rantingnya itu ya lurus aja, orang mataharinya di atas kan adanya, lurus. Semakin bawah semakin ke samping, ya. Nah itu. Terus apa lagi ya? Uh, Tadi kanopi udah. Nah, sekarang pot yang pas untuk gaya tegak ini, ini cokan ya. Ini gaya cokan. Ini pot apa yang pas untuk gaya seperti ini? Nah, biasanya ukuran panjang pot itu ya diambil dari 70% kurang lebih dari tinggi pohon. Kalau tingginya lebih dominan dibanding lebarnya. Nah, kalau lebarnya lebih dominan, diambil yang 70% dari lebarnya, 70 sampai 75 lah. Itu apa namanya? Ukuran yang ideal gitu. Itu ukuran panjang potnya ya. Seperti ini misalnya. 75. Nah, seperti ini segini. Jaraknya kalau ini ya 2,5 ya. 2,5 ya, hampir sama ya. Hampir sama. Nah, ini pot yang cocok itu kalau kondisi kakinya merata semuanya, itu yang cocok itu bulat. Pot bulat. Pot bulat ya. Terus ketebalannya gimana? Ketebalannya itu jangan mengambil dari ukuran diameter batang bagian bawah gitu kalau untuk gaya cokan ini, karena biasanya bagian bawah itu terlalu tebal nantinya. Ini misalkan segini, ini pasti segini. Ini otomatis terlalu tebal. Oh. Dan ini kesannya sangat berat ya. Kesannya sangat berat. Nah, terus ketebalannya ngambil dari mana? Nah, kalau saya dari tengahnya. Tengahnya diameter batang ini. Kalau untuk gaya cokan ini ya. Oh ya, istilahnya cokan ya, istilah bahasa Jepangnya untuk gaya tegak lurus itu seperti ini ya. Nah, ini kan cuman segini. Nah, ini pun taruh ini ada ini ya, ada bibir pot. Ada bibir pot. Nah, segini. Tebalannya segini. Nah, itu. Segitu. Baru terlihat sesuai, nggak terlalu berat ya. Kalau tadi kan kalau gaya lain itu biasanya memang ngambil dari diameter batang bagian bawah, paling bawah gitu. Kalau tebalnya misalkan apa ukuran diameternya 15 cm, tebalnya juga 15 cm tebal potnya. Itu yang ideal.
Itu nanti untuk gaya selanjutnya nanti kita akan bahas lagi untuk ukuran top ini. Ya, sementara ini dulu yang ya tegak lurus ya. Terus selanjutnya bagaimana cara bikinnya? Nah ini, baik untuk bagian ini saya hapus dulu. Nah sahabat bonsai yang budiman, video ini bersambung. Silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton juga video saya selanjutnya. Dan jangan lupa pula selain kita menanam bonsai, tanam juga amal kebaikan di sekitar kita. Cintai dan sayangilah alam kita, karena sesungguhnya manusia adalah pengelola muka bumi ini. Jangan buang sampah sembarangan. Saya Asep Hayat Turhiat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.